Ya, sore jumlah kasus baru positif corona di Surabaya yang meningkat setidaknya dalam 5 hari terakhir. Kami kutip dari laman covid-19 surabaya.go.id. Di tanggal 24 Juni ada sebanyak 4.962. Selang 5 hari, di tanggal 28 Juni tepatnya, berjumlah 5.510. Dan saudara, tidak hanya kasus positif baru corona yang meningkat, tapi jumlah warga Surabaya yang meninggal dunia juga bertambah. Kami hadirkan kepada Anda grafisnya, saudara. Kita akan coba putarkan grafisnya. Ini dia data kematian akibat corona di Surabaya. Di tanggal 24 Juni ada 369 orang dan di tanggal 28 Juni naik menjadi 408 orang. Itu dia saudara data kematian akibat corona yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur yang kami peroleh dari laman covid19.surabaya.go.id. Itu dia datanya saudara. Kita kembali tampilkan kepada Anda untuk memperjelas bagaimana sebetulnya data yang tadi disampaikan, data positif kasus terbaru Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sujud sambil Boleh Bu, jangan. Ibu jangan gitu. Jadi begini menurut saya. Ya. Kami nggak bisa. Kami bisa dengan rumah sakit yang lain. Kami nggak bisa masuk ke situ. Kalau bapaknya akan kami nggak terima. Bukan begitu. Sebetulnya jadi inti masalahnya. Kami Pak nggak bisa komunikasi dengan di sana. Saya kemarin diminta demi Allah. Ya, kembali kami putarkan kepada Anda. Ini adalah visual bagaimana Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sujud sambil menangis di hadapan sejumlah dokter di Surabaya. Risma meminta maaf karena tidak bisa menyediakan rumah sakit untuk pasien corona warga Surabaya. Risma tidak bisa meminta ke Rumah Sakit Dr. Sutomo karena wewenang Rumah Sakit Dr. Sutomo ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini dia, sempat terjadi dialog antara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan juga dokter di Surabaya yang menangani pasien corona di Surabaya, Jawa Timur. Kami Pak nggak bisa komunikasi dengan di sana. Saya kemarin diminta demi Allah ini salah. Iya. Ada banyak langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menangani penyebaran virus corona. Namun ada juga yang memandang bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini kurang tegas. Salah satunya disampaikan oleh Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat Jawa Timur. Kita akan sapa yang telah bergabung bersama kami, Ketua Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat Jawa Timur, ada Pak Priyo Effendi. Selamat sore Pak Priyo. Selamat sore, Baik, Pak Misal. Baik. Pak Priyo, kalau kita lihat banyak sekali langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Surabaya dalam menangani penyebaran virus corona. Tapi Anda menyatakan pemerintah kota kurang tegas. Sebetulnya bagaimana Anda melihat yang terjadi di lapangan, Pak Priyo? Jadi begini, kalau saya melihat di lapangan itu memang kekurang tegasannya itu nampak sekali. Karena mungkin yang tadinya diberikan sanksi itu yang tidak begitu berat atau ringan, itu yang tidak membuat jerah atau tidak membuat masyarakat Surabaya ini untuk ya katakanlah takut dengan sanksi itu sendiri gitu. Karena apa ya, karena ini kurang ketegasan daripada ya baik aparat itu sendiri. Nah ini saya mintakan, pernah saya usulkan itu dulu itu bahwa ditempatkanlah corong-corong itu di beberapa tempat yang sebanyak-banyaknya dengan diputarkan kaset atau rekaman dari suara Bu Risma itu di pasar-pasar atau mana yang setiap saatnya itu bisa diputar seterusnya lama sekali. Durasi memutarnya itu ya diminta kepada masyarakat itu untuk mematuhi. Apabila tidak dipatuhi nanti akan diberikan sanksi yang tegas gitu, atau mengakibatkan sampai pasar itu bisa ditutup gitu. Baik, Pak Priyo, jadi Anda melihat yang saya kira kurang aja. Oh baik, yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang tidak sadar soal bagaimana pentingnya menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker seperti yang dianjurkan oleh pemerintah? Ya,
Jadi itu masih banyak lah kita lihat itu kadang-kadang masyarakat itu yang meremehkan sekali, khususnya menyangkut dengan masker lah katakanlah gitu. Saya pernah jalan di kampung-kampung itu dalam memberikan bantuan dari pakat ini. Saya melihat rumah-rumah yang berdempetan itu banyak warganya itu di luar tanpa mengenakan masker. Nah ini yang sulit untuk dilakukan itu. Kenapa? Lagian masyarakatnya Surabaya itu yang selalu dengan ya mengambil istilah bonek itu. Jadi kesannya itu ya meremehkan lah, agak memberanikan ya mungkin ada sok beraninya melawan, padahal ini kan kita bilang satu hal yang harusnya diperhatikan sungguh-sungguh karena menyangkut dengan nyawa sebetulnya itu. Ya. Ini jadi kita lihat juga Bu Risma yang tadinya itu ya teriak-teriak itu nggak cukup kalau untuk di tempat di Bu Risma aja gitu, harus dipasang tadi itu corong-corong. Pak Priyo, tapi penjelasan dari pemerintah kota sengaja tidak menerbitkan parwal untuk tindakan tegas agar tidak membebani masyarakat. Jadi ini perlu juga ada kesadaran masyarakat ya Pak Priyo? Iya. Jadi kesadaran masyarakat pun itu kan nggak bisa kalau nggak kita juga pompa ya, kita ikut memotivasi secara langsung gitu. Karena apa? Ya itu tadi diremehkannya itu. Jadi mereka yang sepertinya kurang menganggap hal ini penting atau serius gitu loh. Padahal ini sangat-sangat serius karena ini menyangkut nyawa. Saya setiap hari itu mendengar ini karena apa? Kebetulan istri saya itu seorang dokter kepala puskesmas di Surabaya ini. Jadi yang tadinya istri saya itu orangnya sangat disiplin dalam menerapkan tidurnya, misalnya jam 9 sudah tidur. Sekarang itu sampai malam, tengah malam, kadang subuh itu sudah bangun, ditelepon-telepon oleh teman-temannya yang sesama dokter-dokter puskesmas itu juga saling memberi masukan satu sama lain itu. Puyeng, saya ini yang satu tempat tidur itu akhirnya ya kebangun mendengar, akhirnya bertambahlah wawasan itu. Ya tentunya bertambahnya kasus positif juga berdampak langsung pada tenaga medis yang menjadi terdepan dalam menangani. Nah Pak Priyo, jadi apa sebetulnya saran ya prioritas yang harus segera dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ketika melihat kesadaran masyarakat yang begitu kurang di sana? Ya, jadi pertama memang ya walaupun ini sudah terlambat tapi tidak ada kata terlambat lah ya. Dipasanglah torong-torong itu di berbagai tempat, yang banyak tempat itu pasar-pasar atau toko-toko dan lain sebagainya itu dengan diputarkan kaset ya itu dari Bu Risma itu sehingga suara Bu Risma itu tiap saat itu bisa didengarkan oleh masyarakat rakyat Surabaya ini, sehingga di situ Bu Risma cukup bicara ya satu kali yang terus menerus itu dengan diberikan sanksi yang tegas apabila tidak diikuti oleh masyarakat, berakibat bisa ditutupnya pasar itu. Lah nanti ini kan bisa merugi sendiri gitu. Kalau dibagi masker apa semua kadang-kadang ya itu nanti dibagi masker sebentar, kalau ada cegatan dipakai, kalau tidak ada dilepas diri. Nah ini perlu kesadaran yang tinggi. Memang susah menyadarkan masyarakat kita ini, sangat-sangat susah sekali. Ini ya gitu. Ada dari dokter itu juga yang meminta ini pasiennya supaya begini-begini, tapi pasiennya kadang-kadang tidak mau nurut, tidak mau ikut. Nggak mau dijemput, nah gitu. Jadi kadang-kadang itu juga perlu ya sudah ditegasi aja, bermitra dengan aparat atau aparatnya ya sanggup untuk menindak tegas kok. Berarti kalau misalkan ada sanksi atau tindakan tegas bisa dikatakan sama berarti Pak Priyo dengan diterapkan ketika PSBB di Surabaya, Pak? Ya. Jadi begini, ini kan apalagi sekarang ini dalam masa new normal ya itu. Ya mudah-mudahan aja kita harap itu dengan SK yang dikeluarkan oleh Bu Wali dengan Perwali nomor 28 kalau nggak salah itu, ini mungkin akan bisa kita lihat hasilnya beberapa hari ini. Tapi kan beberapa hari ini kan tidak cukup untuk bisa kita jadikan patokan atau ukuran
laporan bahwa ini sudah menurun gitu. Mungkin 1, 2, 3 hari ini memang menurun, tapi kan kita belum bisa melihat sampai 2 minggu ke depan gitu. Ini kan bisa aja kalau lihat masyarakat seperti ini, saya lihat di jalannya, waduh ramai seperti ini, saya itu loh ikut ngenes, jadi miris hati ini gitu loh. Baik, Pak Priyo, menjadi keresahan juga bagi warga Surabaya. Tentunya apakah ke depan nanti akan mencoba berkomunikasi dengan pemerintah kota untuk menyampaikan usulannya, tentu biar mendapatkan juga apa pertimbangan Pemkot sebetulnya karena tidak memberikan sanksi. Iya. Ya itu perlu juga, nanti saya juga akan mencoba menghadap beliaunya, menghadap Bu Wali, untuk ikutlah itu memberikan saran serta menyumbang. Kalau kami sudah berbuat juga lumayan, kami juga sudah melakukan penyemprotan itu untuk 14 rumah itu tanpa henti, maraton. Dan kita juga sudah ikut membagikan sembako itu yang jumlahnya ribuan juga, itu sampai ke pinggir-pinggir jembatan apa yang tidak mendapatkan bantuan. Baik, semoga apa yang dilakukan oleh Hipakad ini juga menjadi contoh teladan bagaimana ikut juga berkontribusi dalam menjaga penyebaran virus corona di Surabaya. Terima kasih Pak Priyo Effendi, Ketua Hipakad Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.